Bismillahirrahmanirrahim. Santriku sekalian kelas 7. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu kembali di pelajaran SKI di pertemuan kelima. Kemarin kita sempat membahas mengenai Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Dan untuk minggu kemarin kita membahas mengenai fungsi atau jasa dari para Khulafaur Rasyidin. Jasa Khulafaur Rasyidin kemarin seperti yang kita ketahui, untuk Abu Bakar adalah yang pertama memberantas para pemberontak, yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran, yang ketiga adalah perluasan wilayah, dan memerintah selama 2 tahun. Kemudian setelah itu beliau wafat, dan akhirnya kekuasaan pemerintahan Islam dia berikan dengan cara membuat wasiat kepada Umar bin Khattab. Dan kemudian setelah itu Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, dan dia mempunyai jasa yaitu perluasan wilayah, pembuatan kalender hijriyah, dan dalam segi pemerintahan beliau membuat kantor pos, membuat lembaga keuangan, membuat administrasi pemerintahan. Lalu yang terakhir adalah membuat kalender hijriah. Beliau buat kalender hijriah supaya tidak sama kalender Islam dengan kalender orang-orang Nasrani. Sebab kalender yang kita pakai sekarang itu adalah kalender yang dibuat oleh umat Nasrani. Dan kemudian dibuatlah penanggalan kalender hijriyah supaya umat Islam tidak sama dengan umat-umat yang lain. Dan seperti yang diketahui, kalender itu biasanya kita ingat kalau kita mau lebaran, karena di dalam ucapan lebaran itu ada ucapan selamat hari raya Idul Fitri tahun misalkan tahun 1442 Hijriah. Nah, padahal sebetulnya penanggalan itu harus kita senantiasa pakai dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ketika kita mengingat lebaran saja. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan di sini memerintah dalam situasi yang sudah sangat tua, yaitu 70 tahun, dan dia memerintah selama 12 tahun. Jadi tepatnya beliau meninggal pada usia 82 tahun. Oleh karenanya beliau tidak suka kekerasan dan tidak suka terjadi pertumpahan darah. Jasanya adalah 1, kodifikasi Al-Quran. Tapi kodifikasi Al-Quran yang dibuat pada masa Abu Bakar dengan pada masa Utsman bin Affan itu sangatlah berbeda, karena pada saat Abu Bakar kodifikasi yang dipakai adalah yang dibuat adalah menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf yang sebelumnya belum ada Al-Quran pada saat itu, karena para sahabat masih banyak yang hafal. Nah, kemudian setelah itu karena banyak sahabat yang meninggal dunia pada pertempuran melawan orang-orang yang murtad, akhirnya Umar bin Khattab memberikan inspirasi, takut kalau Al-Quran itu tidak ada karena banyak para penghafal yang meninggal dunia. Akhirnya Al-Quran dibukukan dalam satu mushaf, dan kemudian Al-Quran itu dinamai mushaf Hafsah karena setelah Abu Bakar meninggal dunia, Quran itu dipegang oleh Umar bin Khattab, dan kemudian setelah
Umar bin Khattab meninggal dunia, Al-Quran itu disimpan pada Hafsah yang merupakan anak dari Umar bin Khattab dan merupakan salah satu istri dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah pada masa Utsman, saat itu banyak pertikaian yang terjadi karena Islam sudah menyebar ke berbagai negara. Mereka membaca Quran, tapi cara membacanya itu berbeda-beda sehingga mereka saling membenarkan bacaan sendiri dan akhirnya saling menyalahkan bacaan orang lain, sehingga menurut Hudzaifah Al-Yamani itu tidak akan baik untuk Islam. Oleh karena itu beliau berbicara kepada Utsman bin Affan bahwa tentang kejadian seperti itu. Akhirnya Utsman bin Affan berinisiatif dengan cara Al-Quran yang satu tadi yang dinamai Mushaf Hafsah itu diperbanyak menjadi 7 dan kemudian 7 itu dibagi-bagi ke berbagai wilayah Islam. Nah, dan Al-Quran yang diperbanyak pada masa Utsman bin Affan itu disebut Mushaf Utsmani. Adapun yang kita ketahui, nah Quran yang kita pakai sekarang itu adalah Quran Mushaf Utsmani ya. Dan setelah itu kemudian Utsman bin Affan meninggal dengan cara yang sangat keji, yaitu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Muljam. Setelah meninggal kemudian keadaan masyarakat itu sangat kacau karena pada saat itu sebagian orang menginginkan jangan dulu memilih pemimpin yang baru, tetapi cari tahu dulu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi kemudian akhirnya terpilihlah Ali bin Abu Thalib sebagai pemimpin Khulafaur Rasyidin yang keempat. Dan Ali saat itu memerintah dalam situasi yang kacau karena terjadi akhirnya dua kubu. Ali menginginkan akan mengurus dulu pemerintahan karena saat itu sangat kacau karena banyak pemberontakan. Tapi kemudian ada segolongan orang lain, yaitu dari golongan Umayyah yang bernama Muawiyah yang menginginkan Ali mencari tahu dulu siapa yang membunuh Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan itu adalah salah satu saudara dari Muawiyah. Dan setelah itu kemudian Ali juga memerintah tidak lama, cuma 5 tahun. Jasa yang paling utama dari Ali bin Abu Thalib adalah membuat kaidah dasar ilmu bahasa Arab, dan dia menyuruh Abu Aswad Ad-Du'ali untuk membuat kaidah ilmu bahasa Arab itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa membaca kitab-kitab gundul, kita bisa mentafsirkan juga berkat jasanya. Kita bisa menafsirkan kitab yang kitab itu tidak ada sakalnya, mungkin itu adalah berkat jasa dari Ali bin Abu Thalib. Kemudian nanti karena ada pertikaian, Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh seseorang, dan akhirnya pemerintahan Islam nanti diserahkan kepada anaknya Ali bin Abu Thalib yang bernama Hasan bin Husain. Tetapi tidak lama Hasan memerintah cuma 4-6 bulan, karena saat itu Hasan tidak tega kalau umat terpecah belah. Akhirnya Hasan memerintahkan memberikan pemerintahannya kepada Muawiyah karena dia menginginkan umat Islam
tergabung dalam satu kekhalifahan Islam, artinya dalam satu raja. Karena pada saat itu orang-orang kemudian ada yang menganggap penguasa itu adalah Muawiyah, ada juga yang menganggap penguasa itu adalah Hasan. Hasan secara sukarela menginginkan supaya umat Islam tergabung dalam satu pemerintahan. Akhirnya Hasan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah. Maka kemudian pada saat itulah berubah dari yang namanya Khulafaur Rasyidin, berubah kekuasaan itu menjadi dinasti Bani Umayyah. Nah, itu adalah yang akan kita bahas hari ini. Silsilah keluarga Umayyah. Bisa dilihat